Kalau seandainya Dang Debi dimaju sebagai calon bupati maupun wakil bupati, karena begini loh pertanyaan yang banyak di masyarakat itu sekarang ini. Modalnya apa? Apa sih modalnya? Kalau dia bertanya dia kerja pemilihan itu bagaimana, Bang itu Dang Debi menyikapi itu? Jawab dengan bagus dan Mulyadi bagaimana? Iya. Takut nggak Dang Debi kalau itu menjadi rival? Ini kita berada di Oke, Dang Debi, saya ingin mengajukan pertanyaan dengan Dang Debi. Isu yang berkembang saat ini, Dang Debi diprediksi orang akan maju sebagai calon kepala daerah Bengkulu Selatan untuk tahun 2024 mendatang. Tapi sebelum saya lanjut pertanyaan, saya mengajak Dang Debi melihat hiasan rumah. Itu. Iya. Apa itu yang melingkar itu? Oh, itu kebetulan kemudi kapal. Jadi Kemudi kapal? iya. Kapal apa? Itu kemudi kapal pesiar, kapal layar. Itu mengingatkan saya sebagai seorang pelaut. Saya mengenang, makanya saya tempelkan di sebagai hiasan di rumah saya. Oh, apakah Bang Debi dulu pernah bekerja di laut? Iya, kebetulan saya kemarin kurang lebih 10 tahun berlayar sebagai pelaut. Pelaut, Ya. di laut. Di laut. Tentunya basah dong kerja di laut. Iya, pastinya kalau di laut basah dong. Basah. Mana basah kerja di laut dengan kerja di darat? Kalau di laut pasti di atas air, bermain air lebih cenderung lebih basah di laut. Iya. Tapi ini tahun 2024 sudah dekat. Iya. Dang Debi banyak diprediksi orang, khususnya masyarakat Bengkulu Selatan, akan bermain di darat. Pertanyaannya, kenapa mau bermain di darat kalau di laut itu basah? Sebenarnya kalau basah itu memang di atas air, di air sebagai pelaut memang lebih basah. Di darat ini pada intinya keterpanggilan saya sebagai pemuda asli daerah Bengkulu Selatan, saya mau berdikarikan diri saya ke daerah saya. Apa yang saya dapatkan ilmu di luar mau saya bawa ke daerah kita, daerah tercinta kita Bengkulu Selatan. Bagaimana Bengkulu Selatan bisa lebih maju seperti daerah-daerah yang lainnya. Enggak. Nyambung nggak sih ilmu di laut dibawa ke darat? Ya, ada kesamaan. Pada intinya semuanya itu kalau kami di laut itu lebih ke sifat jiwa korsa. Oke, kembali lagi pada isu yang hangat ini. Terbitnya sebuah pemberitaan di media sosial Facebook. Ada yang berpendapat Dang Debi akan berpasangan dengan Pak Bowo atau Pak Reskan Effendi, mantan Bupati Bengkulu Selatan. Saya mewakili netizen. Sebenarnya benar nggak sih Dang Debi itu akan maju? Karena begini loh, tahun 2024 ini dimungkinkan pertarungan akan seru. Karena apa? Di situ ada Dewi Sartika yang sudah digadang-gadang sekali. Kemudian ada Yudi Lukti. Ada lagi mungkin Gusnan Mulyadi akan tetap maju. Nah, sementara Dang Debi ini kan pendatang baru. Apa sih konsep yang ditampilkan sehingga berani melawan yang sudah handal-handal itu kira-kira? Pastinya yang disebutkan Bang Icang Ho tadi memang mereka ini orang-orang hebat. Seperti Ibu Dewi Sartika itu orang yang lama di rantauan dan sudah terbilang sukses di rantauan. Bapak Yudi juga seorang birokrat yang unggul sampai di kementerian ya. Dan banyak lagi pemuda-pemudi Bengkulu Selatan
yang lebih berkibar di luaran. Itu yang memang kemampuan mereka itu bagus. Kembali lagi dengan pertanyaan Bang Icang Ho. Pada intinya saya itu belum tahu Bang maju apa tidak politik ini dinamis. Kalau seandainya saya mau berandai-andai, Iya. ini pertanyaan andai-andai. Iya. Kalau seandainya Dang Debi dimaju sebagai calon bupati maupun wakil bupati, karena begini loh pertanyaan yang banyak di masyarakat itu sekarang ini. Modalnya apa? Apa sih modalnya? Ya, kalau kata orang sebagai mau mencalonkan bupati ataupun wakil bupati itu harus punya modal banyak ya. Bang Icano, paling tidak punya uang banyak kata orang itu. Cuman kembali lagi Bang Icano, sebenarnya saya ini jauh daripada mereka. Saya ini bukan orang kaya, bukan terlahir dari anak orang kaya. Saya ini orang biasa. Orang tua saya, ibu saya itu jualan bahasa mana tuh, jualan tahu di Pekan Pasar Kutau. Bapak saya seorang jual kacang goreng keliling ke warung-warung. Jadi pada notabene masih jauh daripada mereka untuk masalah kekayaan pun modal gitu kan. Cuman pada intinya saya mau mendedikasikan diri saya untuk daerah yang tercinta ini dengan cara masuk ke dunia politik. Seumpama juga keterpanggilan dari masyarakat. Memang masyarakat mau saya terjun ke dunia politik, ya kita tidak menutup kemungkinan. Cuman kembali lagi di sini juga tidak semuanya itu bisa kita ukur dengan uang, tidak semudah itu. Masyarakat juga nggak mau dibodohin dengan uang selama 5 tahun itu dijualkan, dibeli harga diri mereka, kepala mereka untuk kepentingan saat para pemimpin. Jadi sedikit kita ajak merubah mindset masyarakat Bungku Selatan ini. Ya masyarakat barangkali udah banyak yang mulai pintar dengan kejadian zaman sekarang dan udah bosan dengan pemimpin-pemimpin yang dulu uang. Tapi begini, ya, di masyarakat itu begini, pertanyaan itu banyak sekali saya temukan pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin kita bahasa kampung saja, ya, supaya tidak terlalu menimbulkan fitnah. Kalau dia bertanya dia kerja pemilihan, itu bagaimana, Bang itu dan Dewi menyikapi itu? Jawab pakai bahasa Dusun saja, supaya tidak terlalu terbalik. pakai bahasa mana? Ya, Untuk serta ini kita bahasa mana? Ya, langsung. Oh. Inilah kataku tadi, aku ngicet tadi dengan Bang Icang Ho. Adik sana makin hidup selama ini lah mulai banyak pintar Bang Icang Ho. Pintar ngambil ranggianya nih, tapi ini dia enggak. Tidak. Banyak juga masyarakat yang memang tidak iluak daerah ini. Lah bosan pulau dengan daerah kita ini di kemajuan. Barangkali adik sana juga lah pacak nih lah. Aku ngambil tan sedikit nih, cuman ini dia perubahan kata cuma tentang mereka modal. Cuman barangkali ada di sana mulai sedikit berorientasi bertahap merubah sistem yang ada. Saya yakin itu, dan mereka sudah mempunyai mencari. Mereka ini sekarang sebenarnya haus bakal siapa pemimpin yang bisa merubah daerahnya ini. Oke, saya melanjutkan andai-andai saya. Iya. Kalau kira-kira Dang Debi ini maju sebagai calon bupati maupun wakil bupati, basisnya di mana? Ya, kalau berandai-andai Bang Icang, ya. Ini kan pertama keluarga. Langsung saja pada Ya. pertanyaan saya. Siap. Nenek kan orang yang kan ada bapak ada emak. Ya. Nenek dari emak orang mana sih? Kalau dari emak saya, dari ibu saya itu asalnya itu dari Tanggarasau, dari Pinoraya. Pinoraya. Ya. Oh, Dari Datu itu Tanggarasau. dari Tanggarasau, dari Batambangun Tanggarasau.
Dan kalau dari nenek perempuan itu dari Kutau. Oh, Dari Kutau. asli orang Kuta. Ya, memang asli dari orang Kutau. Terus nenek yang dari bapak. Kalau nenek dari bapak itu dari Kedurang. Kedurang. Iya. Jadi orang bisa disebut orang Pinoraya, Orang orang Kedurang. ya, datuk saya, bapak saya kelahiran Kedurang sebenarnya. Tapi nggak ada wajah Kedurang. Besar Ya, besar di mana? kebetulan saya besar dan berdomisili keluarga kami ini di kota mana, Pak Jaho. Tapi Dan- banyak saudara di Kedurang banyak. Kebetulan ya dusun pertama masuk Kedurang itu, desa dulu Beladung itu, itulah dusun datuk saya. Oh itu. Ya. Dan nenek perempuan saya itu dari Muara Tiga Kedurang. Jadi asli Kedurang. Jadi datuk laki-laki tadi Tanpa Rasa. Ya, Kemudian yang nenek Kuta. ya dari Kutau. Kemudian dari bapak Kedurang. Kedurang, ya. Oh, kalau istri. Ya, kebetulan istri saya dari bapak, istri saya itu orang Mana asli dari sebarannya Mana dan Pasar Mana. Dari gitu. Ya. Dari dalam kota ini. Ibu mertua saya itu asli segini. Dari desa Pajar Bulan dan Muara Putan. Kebetulan mereka itu. Oh, jadi secara kalau kita masih berandai-andai Ya. ya. Secara peta politik masuk kayaknya. Iya. Nggak mungkin kan dengan dasar itu masyarakat kita sekarang ini sudah mulai mengutak-atik nih. Kalau ditabrakkan dengan Pak Bowo katanya cocok ini gimana ya? Menurut Dang Deddy gimana? Ya pastinya politik ini kan, apalagi kebetulan saya sebagai ketua partai, Bang Jawa. Saya sebagai ketua partai, iya, tidak menutup kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak. Dan dinamis politik ini. Pertanyaan pamungkas saya. Calon bupati atau tidak? Iya, kita lihat nantinya. Setelah legislatif. Mungkin Ya, kita lihat. Dinamis. Dinamis pastinya. Pastinya dinamis. kita lanjutkan berandai-andai. Ya. Dari pasangan yang telah kita sebutkan tadi, Dewi Sartika, Yudi, terus bupati sekarang ini, mungkin kita masuk juga Ripa itu jadi. Ya. Sebenarnya dari ini, kalau seandainya ini menjadi lawan, Ya. siapa sih yang paling ditakuti? Sebenarnya ada yang ditakuti dan tidak, itu tidak menjadi suatu, bukan lawan sebenarnya Bang Icang Ho. Ini kan berandai-andai. Andai-andai. Kayak Bang Icang Ho ini suka sekali berandai-andai ini. Jadi begini, kita berandai-andai, ini menghangatkan suasana malam ini. Iya. Karena dasar kita kan siang tadi rame ya, di medsos itu. Oke, tadi kayaknya jawab pertanyaan saya siapa yang paling takuti kayaknya nggak terjawab. Sekarang siapa yang kira-kira paling disenangi di antara yang saya sebutkan tokoh-tokoh itu tadi? Kalau para tokoh-tokoh ini saya anggap semuanya putra-putri asli bungsu yang terbaik gitu. Gitu. Ya, semuanya tuh mereka luar biasa semua. Di situ ada saudari Rika Yohan yang memang orang sukses di rantauan. Ada lagi Bang Icang bilang tadi, ada Bapak Rifai Tajudin. Sekarang beliau itu adalah wakil Bupati Bungu Selatan. Ada Gus Kalau Mulyadi. dengan Ya. Bagus dan Mulyadi bagaimana? Iya. Takut nggak Dang Debbie kalau itu menjadi rival? Ini kita berandai-andai. Yang pastinya kalau dengan Pak Busra Mulyadi itu sebenarnya itu kakak. Dan kemarin di pilkada yang lalu saya bagian dari beliau. Nah, ini kan akan bisa iya. jadi rival. Pertanyaan saya belum terjawab. Iya. Kira-kira takut tidak?
Ya, kalau masalah takut enggak itu bukan menjadi suatu jawaban ataupun apa. Ya pastinya kita lihat dulu nanti bagaimana kedepannya, bagaimana kita proses ini di pilkada ini mencari yang terbaik putra putri asli Bungsu untuk membenahi kabupaten tercinta ini, untuk supaya lebih maju dan jaya Bungsu. Oke. Oke, teman-teman semua, itulah obrolan kita dengan Dang Debi, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu Selatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Icangko.